Malam itu, tahun 1989, Chicago, Amerika Serikat. Sekitar dini hari, orang-orang yang terjaga sepanjang malam mungkin melihat hal tak biasa di TV. Ketika Channel 5 NBC dengan program acara bernama WMAQ menutup operasi siaran mereka dengan lagu kebangsaan, lalu dilanjutkan dengan sesuatu yang aneh. Jika kita perhatikan sekilas, mungkin tak banyak keanehan. Itu hanya menunjukkan gambar diam yang terlihat mengerikan, dengan tulisan Joanna Lopez hilang, nomor telepon, dan gambar yang beresolusi sangat buruk. Tapi itu tampak normal, bukan? Sebenarnya tidak. Itu akan terus tayang dengan diiringi suara statis TV sampai keesokan paginya saat acara itu mulai beroperasi kembali. 2 tahun kemudian, sekali lagi, tayangan itu muncul kembali di waktu penutupan. Namun kali ini sedikit berbeda. Muncul dengan resolusi yang sedikit lebih baik dari sebelumnya. Namun, itu hanya akan diputar selama sekitar 10 detik. Lalu kemudian dipotong dengan layar berwarna. Dan kemudian tidak ada apa-apa. Apakah kamu melihat kejanggalannya? Apakah kamu melihatnya? Baiklah, mari kita ke inti pembahasan. Semua yang ada di sini, semuanya benar-benar janggal. Maksudku, itu adalah poster orang hilang. Namun kenapa tidak adanya informasi yang jelas, seperti umur, tinggi badan, jenis kelamin, dan kapan terakhir kali terlihat? Itu sangat tidak umum. Sebagai perbandingan, ini adalah tayangan orang hilang pada tahun itu. Missing Kevin Ayotte, now age 6, last seen Sugar Bush, Minnesota, September 30th, 1982. Call 800-843-5678. Siaran Joanna Lopez hanya menunjukkan gambar menyeramkan yang tidak jelas dengan kualitas yang buruk. Apakah ini hanya satu-satunya foto yang mereka punya untuk ditampilkan? Foto ini terlihat seperti hasil fotokopi yang sudah dilakukan berkali-kali, sehingga kualitas gambarnya menurun. Misteri ini kemudian mendapat perhatian luas di internet. Ketika seorang redditor mengunggahnya, itu mendapat 1.300 upvote dan lebih dari 400 komentar. Setelah unggahan itu, orang-orang di Reddit mulai bekerja sama untuk mencari tahu sekaligus memecahkan misteri tentang Joanna Lopez yang hilang. Menurut unggahan itu, sumber video didapat dari channel YouTube yang bernama The Museum of Classic Chicago TV. Itu adalah channel resmi yang mengumpulkan rekaman lama dari semua acara TV di Chicago. Jika kamu menghabiskan berjam-jam mencari di Google tentang identitas Joanna Lopez, itu hanya mengarah ke jalan buntu. Ketika nomor teleponnya ditelusuri, itu mengarah kepada seorang petugas polisi lokal di Chicago yang bernama Joe P. Mayo. Dia adalah seorang polisi di bagian kasus orang hilang, dan ini adalah salah satu koran yang menunjukkan dia sedang memegang poster orang-orang yang hilang. Dia diketahui meninggal pada tahun 2008 lalu. Karena tidak adanya informasi yang jelas, orang-orang hanya bisa menyelidikinya berdasarkan kemiripan foto. Penyelidikan kemudian mengarah ke situs yang bernama Do Network, situs yang didedikasikan untuk korban yang tak teridentifikasi. Seorang redditor
kemudian menemukan seorang yang menurutnya mirip dengan Joanna Lopez. Menurutku, aku tidak bisa mengatakannya. Bagaimana menurut kalian? Menurut The Network, wanita ini adalah seorang pekerja seks yang dibunuh oleh pelanggannya sendiri. Saat pelaku diinterogasi, dia mengatakan tak tahu siapa nama wanita ini. Dia hanya memakainya dan tak pernah bertukar informasi dengannya. Seorang redditor yang mengikuti kasus ini mencoba mengirimkan permintaan kepada kepolisian Chicago tentang laporan orang hilang di tahun 89 dan 91. Namun, dia mengatakan bahwa kepolisian tidak bisa menemukan laporan itu, yang artinya tidak pernah ada laporan orang hilang atas nama Joanna Lopez pada tahun itu. Di sini, kasus mulai membingungkan. Tidak adanya catatan orang hilang, tapi itu muncul di acara televisi. Sangat aneh, bukan? Beberapa orang menganggap bahwa Joanna Lopez adalah lelucon semata. Mereka percaya Joanna Lopez sebenarnya bukan orang yang nyata atau hanya dibuat-buat. Perlu diketahui, ketika kita ingin menampilkan sesuatu di TV, itu disebut iklan dan kita harus membayarnya sesuai dengan jam tayangnya. Walaupun biaya iklan pada jam tayang tengah malam terbilang murah, namun sangat merugi jika kita membayar itu hanya untuk sebuah lelucon. Walaupun itu mungkin bisa saja terjadi. Pada tayangan pertama di tahun 1989, itu jelas terjadi tanpa adanya kesalahan atau ketidaksengajaan. Tapi mungkin kesalahan atau ketidaksengajaan terjadi pada tayangan kedua karena penayangan yang terlalu cepat dan kemudian langsung dipotong. Sampai saat ini, kasus ini belum menemukan titik terang dan hanya menyisakan misteri apakah Joanna Lopez adalah asli atau hanya dibuat-buat. Di Amerika Serikat, ada sekitar 600.000 kasus orang hilang setiap tahunnya, dan banyak di antara mereka tidak pernah ditemukan. Mungkin hanya waktu yang bisa menjawab, atau tidak sama sekali.